bagaimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Sekarang lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul walau masih secara online untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan ya dengan semangat, dengan lagu I Love You Jesus. Kalian tahu kan ya? Yuk kita nyanyi. Sekali lagi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagi ya. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya. Adik-adik mari kita berdiri. Dalam-dalam lautan, tapi
setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu, sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusmu, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusmu, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Pagi anak-anak semua. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Semangat sekali ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih buat Kak Rika yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Semua duduknya rapi, tidak boleh lari-lari. Semua tangannya dilipat, kita mau berdoa dulu ya. Matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kalau Tuhan masih beserta dengan kami. Kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, kalau di rumah, kalau kita makan, siapa di rumah kalau makan bersama itu duduknya satu meja, berkeliling satu meja, duduk bareng-bareng? Ada yang duduk, ada yang makannya bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, kalau duduknya bareng-bareng, ada mamahnya, ada papanya, ada kakak. Wah, luar biasa. Pasti senangnya rame, terus bisa sambil makan sambil bercerita. Pasti deh banyak cerita ya. Tapi kalau misalnya tidak pun duduk di kursi atau meja yang sama, adik-adik biasanya kalau makan masih suka lari-lari nggak? Harus dikejar-kejar, harus disuapin. Ada yang masih disuapin kalau makan? Enggak ya? Karena sudah pintar-pintar semuanya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang perjamuan malam terakhir. Wah, apa sih perjamuan malam terakhir? Nah, seperti tadi ada hubungannya dengan makan bersama. Perjamuan itu sama dengan makan bersama. Nah, waktu dulu adik-adik sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan menderita, Tuhan Yesus ingin mereka makan dan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, ada yang masih ingat enggak? Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa orang sih? Makanya dibilang bersama-sama. Ada 12 orang. 12 ya, 10 tambah 2, 12 orang. Nah, Tuhan Yesus menyuruh kepada 2 muridnya. Siapa ya kira-kira ya muridnya ya? Disuruh kedua orang muridnya, ke Petrus sama Yohanes. 2 orang ini disuruh sama Tuhan Yesus ke satu kota. Kamu pergi ke satu kota, persiapkan untuk kita makan Paskah bersama-sama. Nanti kamu sesampainya kamu di kota itu, kamu akan menemui seorang yang membawa kendi yang berisi air katanya. Nanti ketika kamu bertemu orang itu, kamu ikuti dia sampai ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah, kamu tanya di mana tempat yang akan dipakai untuk merayakan Paskah.
merayakan makan malam bersama yang sudah Tuhan Yesus katakan. Nah, ketemu adik-adik, Bapak itu langsung menunjukkan tempat itu. Benar seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu akan menemukan dan di sana sudah tersedia tempatnya. Nah, Bapak Petrus tadi sama Yohanes tadi beres-beresin semuanya, peralatan-peralatannya, makanannya dan minumannya mereka siapkan. Karena apa? Mereka akan makan bersama-sama, makan malam terakhir. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan ke murid-muridnya, mungkin ini adalah makan kita yang terakhir bersama-sama dan minum dan merayakan Paskah yang terakhir. Ini yang terakhirnya sebelum saya menderita, kata Tuhan Yesus. Apa sih maksudnya ya? Apa sih artinya ya? Anak-anak tahu nggak ya kira-kira ya? Nanti kalau lebih jelasnya Mama sama Papa bisa bantu. Nanti bisa adik-adik minta tolong sama Mama Papanya. Dibaca dari Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Nanti di sana ada ceritanya anak-anak. Nah, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bareng-bareng makan malam Paskah di situ. Mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan berdoa, mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-muridnya. Setelah mereka makan roti, mereka juga minum air anggur. Dan Tuhan Yesus juga sama. Sebelum mereka menikmatinya, Tuhan Yesus juga berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan untuk makanan dan minuman. Nah, setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus membagikan juga anggur yang ada di dalam cawan itu kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, mereka setelah makan bersama, minum bersama, genaplah seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab juga, kalau anak manusia itu harus menderita, harus diserahkan, dan Tuhan Yesus sudah mengetahui semuanya itu. Nah, adik-adik, kalau di rumah sebelum makan atau sebelum menikmati berkat Tuhan, ada nggak sih yang mengucap syukur dulu, berdoa dulu sama Tuhan? Ada nggak? Kalau Ellen, kalau sebelum makan berdoa dulu nggak sama Tuhan? Sean, berdoa dulu nggak sama Tuhan? Ella, berdoa dulu nggak sama Tuhan? Atau kalau udah makanan, langsung main ambil aja? Nah, sebaiknya adik-adik yang baik, yang taat, yang pintar-pintar, kalau sebelum makan, sebelum menikmati berkat Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, berterima kasih untuk semua, untuk makanan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Walaupun itu mungkin melalui mama, melalui papa, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat adik-adik dan mama-mama juga. Nah, adik-adik, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih untuk setiap apa tadi? Untuk setiap berkat yang sudah kita terima. Nah, ayat hafalannya hari ini kakak akan bacakan ya. Nanti adik-adik dihafalkan. Seperti biasa dikirim ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Nah, kakak bacakan ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita, mama, papa kita, sahabat Tuhan Yesus. Kalau apa adik-adik? Kalau apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Apa sih perintah Tuhan Yesus buat kita? Jadi anak taat, jadi anak rajin, jadi anak yang selalu bersyukur, jadi anak yang selalu berdoa.
yang rajin berdoa. Nah, adik-adik mau melakukannya? Pasti mau. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi anak yang lebih taat dan bersyukur selalu. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kotak persembahannya disiapkan ya. Sambil memasukkan persembahannya, kita nyanyikan lagu Aku bawa dan berikan persembahanku, gitu ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali menghadap hadirat-Mu Bapa, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul walau masih secara online adalah kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenanan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, berkati dan sertai kami selalu Tuhan, di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita berdoa, tangannya semua dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau sekarang kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang rajin sekolah minggu, supaya kami boleh bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat mama, buat papa, Tuhan berkati mereka supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, supaya melalui mereka juga kami boleh mendapatkan kasih Tuhan. Berkati Tuhan corona ini supaya cepat berlalu, biar kami boleh sekolah minggu, bertatap muka di gedung gereja kami. Berkati semuanya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai sini ceritanya. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.